Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi lepas dari cengkraman anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda sekalian? Seperti biasa, saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani maupun jiwani, dan serta lepas dari belenggu anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, jangan bosan-bosan lihat saya ya. Jangan bosan-bosan lihat saya. Emang wajah saya tidak menarik ya. Tidak seperti Andy Lau. Suara saya tidak seperti penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal. Tapi insya Allah motivasi-motivasi yang saya berikan akan bermanfaat buat Anda semua. Karena apa? Apa yang saya utarakan di sini, apa yang saya ungkapkan di sini, yaitu yang saya alami, yang saya lakukan, gitu. Jadi yang baru bergabung silahkan tonton video saya sebelum-belumnya, sebelum-sebelumnya atau sebelum-belumnya, ya pokoknya itulah, tonton ya, dari awal sampai berapa video, kalau nggak salah 95 video atau berapa, sehari mungkin satu. Anda nanti akan paham ya. Anda nanti akan paham dengan sendirinya, begitu ya. Oke, jangan lupa, silakan yang belum subscribe silakan subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Oke. Waktu masih muda sering kita, atau waktu masih sehat ya, kita itu sering koleksi yaitu minyak wangi. Tapi saat sakit kita itu koleksinya apa? Yaitu minyak angin. Ya contohnya seperti saya, minyak angin apa aja itu saya beli gitu ya. Tidur itu harus ditemani dengan minyak angin ya. Minyak angin, terus apa, aroma hisap dan sebagainya, yaitu sebagian dari sebuah relaksasi gitu ya. Jadi perlu Anda tahu. Oke, langsung saja ke topik. Ini adalah part 2 jalan kesembuhan. Anda tonton dulu yang part 1 jalan kesembuhan. Yang saya bahas adalah, yaitu yang pertama adalah di part 1 ya, itu Anda harus mendapat edukasi apa sih itu anxiety, psikosomatis, asam lambung. Edukasi itu didapat dari mana ya? Dari seorang dokter ya, atau orang-orang yang pernah mengalami anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Yang kedua itu saya lebih memperkenalkan, yaitu sebuah apa ya, yang Anda takuti itu, yaitu harus Anda lakukan gitu ya. Apa yang kita takuti itu yang harus kita lakukan ya, itu. Nah, sekarang part 2 jalan kesembuhan. Salah satunya adalah yaitu melalui motivasi ya. Motivasi ini Anda dapatkan bisa dari dokter ya, psikiater dan sebagainya ya, atau yang berkompeten ya. Yang penting yang berkompeten, yang mempunyai ilmu tentang itu ya. Salah satunya adalah psikiater, psikolog, dan seorang ahli hipnoterapi. Kalau saya hipnoterapinya kan baru belajar, baru 6 bulan. Nanti saya nggak berani menularkan apa, belum berani itu ya. Nanti tapi sedikit-sedikit akan saya praktekkan gitu ya. Motivasi. Jadi motivasi ini penting sekali ya. Karena motivasi itu akan membentuk sebuah sugesti ya. Begitu. Motivasi akan membentuk sebuah sugesti. Tentunya motivasi ini adalah motivasi yang membangun ya. Saya yakin motivasi dari channel-channel orang yang pernah mengalami anxiety, psikosomatis, asam lambung itu sangat bermanfaat sekali ya. Bukan channel saya aja, channel-channel yang lain itu saya yakin sangat bermanfaat untuk Anda semua. Nanti setelah Anda akan mendengarkan motivasi-motivasi tersebut, maka akan menjadi sebuah sugesti. Nah, itu akan menjadi sebuah sugesti. Oh, ternyata
psikosomatis anxiety itu tidak apa-apa ya. Ternyata banyak ya yang mengalami ini, tidak saya aja. Nah, jadi makanya saya keluarkan yang namanya video saya yang tentang jangan banyak membuat pertanyaan, tetapi carilah sebuah jawaban. Kenapa? Mengapa? Kenapa saya? Kok enggak orang lain? Ya, itu Anda harus yang namanya introspeksi diri. Ya, karena anxiety psikosomatis itu sakit pikiran. Ya, penyebabnya itu tidak hanya asam lambung saja. Itu bisa dari sifat-sifat kita yang dulu ya, misalkan sudah pernah saya ungkapkan gitu ya. Jadi banyak-banyaklah mendengar motivasi, apalagi motivasi ini orang yang pernah mengalami anxiety psikosomatis ya, mereka akan paham. Saya memahami apa yang Anda rasakan itu sangat paham sekali ya, paham sekali apa yang Anda rasakan itu. Saya juga pernah merasakan karena saya sudah berdampingan dengan sakit itu lama ya, kurang lebih 2,5 tahun saya berdampingan dengan sakit itu. Jadi saya paham sensasi-sensasi yang Anda rasakan itu pernah saya rasakan semua. Lihat video saya yang 58 sensasi yang saya rasakan itu ya. Jadi jangan berkecil hati, Anda tidak sendirian, tetapi dengan catatan Anda tidak sendirian bukannya Anda santai saja ya. Santai saja, saya tidak sendirian. Anda harus cepat bangkit. Ya, salah satunya itu bisa Anda yang namanya berobat juga bisa ke psikiater ya, atau konsultasi ke psikolog gitu ya. Yang pertama tadi apa? Yaitu sebuah motivasi. Terus motivasi itu akan menimbulkan sebuah sugesti. Nah, kalau motivasi membangun ya, motivasi yang positif sudah membangun, maka akan masuk ke pikiran bawah sadar. Kalau sudah masuk di pikiran bawah sadar menjadi sebuah sugesti, itu pasti nanti akan bertahan di sini. Akhirnya otak ini terisi sugesti-sugesti yang positif. Nah, itu karena untuk berpikir positif itu susah sekali. Yaitu salah satu cara itu adalah dengan motivasi. Nanti akan menimbulkan sebuah sugesti begitu. Nah, semoga Anda paham dengan apa yang saya ucapkan ya. Tonton sampai habis ya, jangan setengah-setengah. Terus Anda setiap hari harus melakukan relaksasi ya. Tahu nggak relaksasi itu? Sudah pernah saya ungkapkan, sudah pernah saya keluarkan mengenai relaksasi. Relaksasi itu mengistirahatkan otak. Jadi otak itu perlu istirahat ya. Saat tidur, otak itu memang istirahat ya. Istirahat, tetapi bagi Anda yang tidur tapi tidur ayam ya, seperti tidur tapi tidak tidur, itu otak Anda tidak istirahat ya. Jadi Anda tidur tapi sering bangun, terus tidur lagi tapi sebentar, kayak gelambiar. Nah, itu otak Anda berarti belum istirahat gitu ya. Jadi istirahatkan otak Anda yaitu pada saat tidur. Gitu. Nah, kalau Anda mengalami yang namanya insomnia, gangguan tidur, ya ini salah satunya adalah relaksasi. Ya, relaksasi. Ya, ada teman tadi, ada teman menyapa saya ya, relaksasi. Nah, relaksasi ini manfaatnya itu sangat dahsyat sekali ya. Merilekskan otak menjadi tidak tegang, akhirnya nanti saraf-saraf Anda tidak tegang lagi ya. Jadi kedutan-kedutan itu akan hilang. Relaksasi itu bagaimana, Pak? Nah, kalau Anda, ini yang cara dasar saja ya, Anda cukup mendengarkan audio-audio yang menginspirasi. Maksudnya itu misalkan ya lagu-lagu rohani ya. Menurut agama Anda masing-masing ya, lagu rohani yang sesuai dengan agama Anda. Nah, Anda dengarkan lewat headset atau earphone begitu. Terus bagi Anda yang muslim, Anda bisa dengarkan sholawatan, terus muratal Al-Quran, rileks saja, didengarkan rileks saja begitu. Ya, atau bisa banyak di YouTube itu audio relaksasi begitu. Ya, saya dulu juga begitu sering mendengarkan audio relaksasi.
Nah, dari disitulah saya ingin belajar yang namanya hipnoterapi atau hipnosis. Ya, disitulah keinginan saya. Oh, ternyata bisa ya. Hipnoterapi, hipnosis itu merilekkan otak itu ternyata bisa. Nah, jadi saya belajar tentang itu. Oke. Nah, itu ya. Pertama, sering mendengarkan motivasi. Karena motivasi akan membentuk sebuah sugesti, ya. Terus Anda bisa relaksasi. Relaksasi dasar yaitu, kalau Anda ingin relaksasi yang lebih dalam lagi, yaitu dengan meditasi dibarengi dengan olah nafas. Itu. Dan semua sudah saya ajarkan. Nah, memang itu banyak jalan menuju kesembuhan. Tidak banyak jalan menuju Roma saja, tetapi banyak jalan menuju kesembuhan. Sudah, santai saja. Anda tidak perlu khawatir. Hadapi dengan tenang. Untuk tenang memang susah. Susah sekali ya. Susah. Jadi kalau Anda curhat sama orang ya, itu harus orang itu memahami tentang diri Anda. Kalau Anda curhat pada orang ya, konsultasi pada orang yang tidak memahami, Anda nanti akan kecewa, Anda akan sakit hati, begitu ya. Pokoknya terus ikuti video saya maupun video-video motivator dari yang lain di YouTube, begitu ya. Karena psikosomatis anxiety itu sakit pikiran, tidak apa-apa. Asam lambung itu sakit fisik memang ya, memang sakit fisik, tetapi itu bisa disebabkan dari pikiran. Stres ya, itu akan asam lambung itu akan bertambah banyak, begitu. Anda sudah menjaga pola makan, tetapi pola pikirnya Anda belum menjaga, ya sudah, begitu. Ya, saya sarankan Anda setelah sholat isya sudah berbaring di tempat tidur, lakukan relaksasi, ya. Apalagi Anda melakukan meditasi dengan olah nafas, begitu. Itu Anda lakukan tiap hari, ya. Menjelang maghrib atau habis asar sekitar pukul 15.00. Maaf, sekitar pukul 17.00 waktu setempat, Anda harus yang namanya adalah pendekatan religi, yaitu dengan apa? Dengan IDN, istighfar, dzikir, meditasi. Salah aja terus. Istighfar, dzikir, meditasi. Nah, karena apa? Biasanya sensasi itu muncul kalau menjelang maghrib. Kalau orang yang memahami tentang mistik-mistik, pasti bilangnya begini, itu berarti Anda disandet orang, diguna-guna orang, karena mau maghrib merasakan, oh itu tidak ya, itu ada sebuah bukti ilmiah ya, karena menjelang maghrib itu oksigen di bumi ini itu berkurang ya, karena apa? Waktu malam hari itu ya, pohon, semua pohon ya, itu akan menyerap oksigen. Jadi oksigen itu berkurang jumlahnya. Makanya kadang itu sore ya, menjelang maghrib Anda merasakan sensasi-sensasi itu, yaitu pasokan oksigen di otak itu kurang. Makanya saya anjurkan olah nafas itu ya. Saya anjurkan olah nafas. Oke, mungkin nanti kalau lama-lama kuota Anda akan habis ya. Ada lagi pertanyaan ini yang masalah seksual ya, gangguan seksual. Itu sebenarnya sudah pernah saya keluarkan, tetapi saya hapus karena dolarnya warna kuning, berarti itu mungkin ada pelanggaran atau apa, saya nggak tahu ya. Makanya saya hapus, tapi nanti akan saya bahas lagi. Oke, itu nggak apa-apa ya. Memang kalau laki-laki ya, kalau Anda mengalami yang namanya anxiety psikosomatis, itu aktivitas seksual Anda pasti terganggu. Saya yakin, saya dulu juga begitu, 2,5 tahun terganggu aktivitas seksual saya ya. Ibaratnya begini, untuk hidup itu perlu perjuangan ya. burung kita untuk hidup itu perlu perjuangan. Kalau sehat kan pandang hidup, baru memandang sudah hidup. Kalau seumuran 30 ke atas atau 40 ke atas, itu mungkin pegangan hidup, dipegang sudah hidup. Tetapi ke saat kita sakit ya, apalagi anxiety psikosomatis, itulah menjadi perjuangan hidup ya. Burung kita untuk hidup itu perlu perjuangan. Oke, semoga Anda ini tidak menganggap hal yang jorok. Nanti akan saya bahas lebih detail begitu ya. Nggak tahu kalau untuk perempuan, nggak tahu aktivitasnya seksualnya terganggu atau tidak, karena saya laki-laki bukan perempuan ya. Begitu.
Oke, mungkin hanya itu saja. Tetap semangat, jangan kendor ya. Anda harus melatih sedikit demi sedikit, bertahap ya, bertahap sedikit demi sedikit. Pokoknya tonton saja motivasi dari saya, karena saya tahu ya apa yang Anda rasakan. Saya tahu, saya memahami, paham. Anda mengatakan begini aja, oh iya saya sudah tahu begitu ya. Oke, tidak apa-apa, itu hanya kekacauan pikiran ya, yang akhirnya mengganggu ke fisik Anda begitu ya. Sudahlah, nggak usah larut dengan sensasi ya, nggak usah larut sama ilusi. Memang itu susah, yaitu makanya saya mengajarkan ya harus dilatih, pelan-pelan dilatih ya. Anda tonton dulu di part satunya ya gitu. Mungkin hanya itu saja. Saya nanti setelah bikin konten ini akan berangkat ke Solo ya, akan berangkat ke Solo untuk melaksanakan tugas di Solo. Oke, minta doanya supaya perjalanan saya ya selamat dari berangkat sampai nyampe tujuan, terus pulangnya lagi gitu ya. Oke, salam sehat dari Bribka Suyono. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.